Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada kajian yang lalu kita sudah membahas mengenai berhala yang disebut dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara, dan ada juga dalam surah Ibrahim, di mana kita telah mempelajari bahwa berhala itu adalah sesuatu yang dalam Al-Quran didefinisikan sebagai benda mati yang tidak memiliki manfaat atau mudarat, akan tetapi diyakini memiliki manfaat atau mudarat sebagaimana yang banyak diyakini oleh orang-orang yang keliru. Jamaah sekalian, bahayanya menjadikan berhala ini menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa ya, dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan juga anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Orang yang terlibat dalam penyembahan berhala ini memang biasanya akalnya tuh nggak dipakai gitu ya, sehingga sering disinggung oleh Al-Quran, afala ta'qilun, kalian tuh pakai akal nggak sih gitu ya. Bagaimana mungkin benda mati tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, kok bisa-bisanya diyakini seperti itu. Di zaman Nabi Ibrahim, bahkan di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berhala itu bentuknya patung-patung yang besar, ditaruh di Ka'bah dan sekitarnya. Itu ada 360 berhala. Pertanyaannya, apakah di zaman sekarang masih ada di antara kita yang menyembah berhala? Yang lalu kita jawab, apa jawabannya Pak yang lalu? Masih gitu ya. Cuma berhala zaman sekarang tidak kayak dulu, bentuknya patung besar-besar. Ya mungkin kalau yang seperti itu di agama lain masih ada yang memelihara begitu ya. Di rumah-rumah ibadah lain masih banyak patung-patung seperti itu. Tapi bagaimana di antara kita umat Islam sendiri? Ya, adakah di antara kita yang masih terjebak ke dalam hal-hal model berhala begini? Berhala di zaman sekarang bentuknya menyusut, ya, nggak besar-besar kayak dulu lagi. Yang lalu kita udah bahas nih, ya, banyak berhala sekarang dipanggil kiai. Iya ya, banyak berhala dipanggil kiai. Ada kiai pleret, nah tuh, berupa tombak yang ada kiai, siapa lagi tuh, berupa keris misalnya, kolomunyeng, nah tuh ya. Ada lagi bahkan Kiai Slamet yang terkenal itu. Ada yang tahu? Nah ya, bisa makan rumput katanya ya. Jadi begitulah di zaman sekarang banyak, bahkan kalau itu adanya di tempat-tempat yang diyakini ya, keris, tombak, benda-benda yang kemudian diyakini memiliki manfaat atau bisa membawa mudarat, padahal tidak. Nah sekarang di RW 20 kadang-kadang ada juga ya yang bahkan berani membawa berhala ke dalam masjid. Saya ulang lagi, berani membawa berhala ke dalam masjid. Dulu saya agak bingung baca surah Al-Jin itu ya, ketika Allah menyebut wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan.
masjid itu punya Allah. Sesungguhnya masjid itu punya Allah, bukan punya DKM, bukan punya RW, bukan wa annal masajida lillah. Semua masjid itu sesungguhnya punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian menyeru, menyembah di dalamnya itu sesuatu pun selain Allah. Coba bayangkan, ada perintah jangan menyembah sesuatu pun di dalam masjid selain Allah. Emang ada orang datang ke masjid mau menyembah selain Allah? Kalau datangnya ke sono mungkin ada ya, tapi kalau ke masjid saya kira semua orang akan datang untuk sholat, datang untuk menyembah Allah. Tapi ayat ini nggak mungkin keliru ya. Nah, ternyata banyak orang yang datang ke masjid bukan hanya untuk menyembah Allah, tapi ma'allahi ilahan akhar, bersama Allah ada yang lain. Jadi definisi syirik itu bukan tidak menyembah Allah, yaitu sih sudah jelas kafir dan sesat. Tapi syirik itu didefinisikan dalam Al-Quran adalah ma'allahi ilahan akhar. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain ma'allah. Ma'a itu artinya bersama. Nah ini nih, Allah disembah, yang lain disembah juga. Nah, itu yang disebut ma'allahi ilahan. Ma'a itu bersama. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi syirik itu bukan tidak ke masjid. Syirik itu bukan tidak menyembah Allah. Syirik itu bukan tidak ikut pengajian. Bahkan ketika dia ke masjid, ikut pengajian sekalipun, ma'allahi ilahan akhar, bersama Allah ada yang lain. Saya sering menyebut ya, syirik itu sebagai lawan dari tauhid adalah seperti kalau ada seorang bapak yang selingkuh. Apa selingkuh itu, Pak? Punya istri tapi ada yang lain. Nah, ya. Punya istri tapi ada yang lain. Dan begitu kurang ajarnya, yang lain ini dibawa ke hadapan istrinya. Begitulah kurang ajarnya orang yang syirik ketika dia datang ke masjid membawa ilah selain Allah. Makanya itu saya bilang tadi, bentuknya apa? Kan sekarang berhala itu kan ilah selain Allah juga yang dia yakini ya, dia tenang kalau bersama dengan berhala itu ya. Harusnya kan seorang muslim itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini dia enggak, bersama berhala itu baru dia tenang. Bagaimana dibawa ke dalam masjid itu? Bukan bawa-bawa patung gede gitu, enggak ya. Tetapi berhala zaman sekarang bisa diselipkan di jarinya. Nah ya, taruh. Ini Ustaz, kalau udah pakai ini Ustaz, Masya Allah, saya nggak pernah sakit lagi. Nah lihat tuh, udah mulai tuh. Apa urusannya cincin dengan, sejak pakai cincin ini Ustaz, setiap ikut pilkada saya menang terus. Wah, ya, udah 4 periode ini. 4 periode. Jadi cincin itu emang nggak boleh pakai cincin? Boleh. Cuma kalau kemudian menjadikan cincin itu berhala dengan meyakini bahwa dia bisa membawa manfaat dan menghindarkan dari mudarat, di situ kemudian jadi persoalan. Dan dengan bangganya cincin itu dibawa ke dalam masjid. Terus saya kira malaikat udah gemes pengen pentung dia tuh ya. Pentung juga nih orang kayak gini ya. Tetapi itu terjadi. Atau kadang-kadang berhalanya dalam bentuk yang lain. Sebuah kertas ditulis-tulis dengan bahasa Arab yang dia sendiri kadang nggak ngerti ya, dijadikan jimat. Nah, jimat itu zaman sekarang kan bisa taruh di dalam kantong, di dompet ya.
bisa dibawa kemana-mana. Kadang-kadang kalau dia jualan di atas tokonya itu diselipin jimat. Nah, dia meyakini kalau di tokonya ada jimat itu maka tokonya menjadi laris manis Tanjung. Nah, ini yang jadi persoalan kan, ketika kemudian kayak begitu dia bawa ke masjid pula ya. Maka pantas kalau Allah memberikan peringatan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid itu punya Allah, jangan ada engkau berdoa kepada sesuatu pun di dalamnya kecuali kepada Allah. Nah, para jamaah sekalian, sebetulnya ada beberapa ilah selain Allah itu yang disebut dalam Al-Quran ya. Dan memang berhala ini bikin orang tuh jadi bodoh bener ya. Apalagi contoh yang lalu yang kita udah bahas, masih ingat itu apa, batunya Ponari itu? Masih ingat ya? Bagaimana mungkin 7.000 orang tiap hari mengantri untuk dicelupin batunya Ponari itu? Sembuh nggak? Agak sih, cuma tetap aja orang ngantri tiap hari. Ponarinya sendiri akhirnya sakit. Nah, dia yang punya batu dia yang sakit ya. Ini kan, tapi masih aja kemudian diyakini begitu dan lain-lain dan lain-lain. Ya kalau non muslim terserahlah ya, itu keyakinan mereka. Tapi kita yang muslim ini, kita yang ke Masjid Al-Hikmah ini, harusnya kita bermohon kepada Allah sebagaimana permohonan Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lindungilah diriku dan lindungi juga anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Para jamaah sekalian, saya ingin bertanya lagi nih ya. Ini sebetulnya kalau pengajian saya harusnya banyak tanya jawab, tapi kalau belum ada pertanyaan ya saya dulu yang nanya deh. Biar Pak Sam yang jawab, Pak Yusuf ada, Pak Zainuddin mana nih, nggak kelihatan? Baik ya, saya ingin bertanya dulu, misalnya supaya kita memahami kenapa orang Islam itu disuruh untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pertanyaannya mungkin sederhana ya, apakah sama Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Hindu misalnya? Sama nggak Pak? Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Hindu? Hah? Sama nggak? Sama apa tidak? Tadi kayaknya tidak. Sama? Nah, ya. Ada yang jawab tidak atau sama? Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen sama apa enggak Pak Yusuf? Siapa yang bilang beda? Mereka kan Trinitas, kalau kita kan monoteisme. Ini kenapa bilang sama tadi Pak? Beda ya. Jadi orang Islam itu Tuhannya adalah Allah. Sementara orang Hindu misalnya Tuhannya adalah Trimurti kalau mereka ya. Kalau Trinitas itu orang Nasrani ya, hampir sama lah ya. Begitu juga, ada 3 dalam 1 dalam 3, kayak begitu kurang lebih. Oke. Pak Yusuf setuju Pak? Setuju bahwa Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen itu beda, dengan Tuhannya orang Hindu beda lagi. Ya, setuju. Baik, kalau gitu saya balik bertanya lagi. Apa sih sebetulnya definisi Tuhan itu? Tuhan adalah, ibu-ibu boleh jawab Bu. Tuhan itu apa Bu? Tuhan adalah, iya, bukan gitu maksudnya. Tuhan itu apa gitu? Apa Pak Syam? Tuhan adalah pencipta. Nah, itu maksudnya gitu ya. Tuhan adalah pencipta. Apalagi selain pencipta? Pemelihara. Siapa tuh? Pemelihara.
Oh, Bapak ya, pemelihara. Iya, maksudnya memelihara itu gimana? Memberikan kehidupan. Baik, tadi saya baca itu surah Asy-Syu'ara. Dengar nggak tadi ya, rakaat pertama. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan, surah Asy-Syu'ara itu surah ke-26, ayatnya mulai 69 tadi saya baca ya. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Ceritakan pada mereka ya Muhammad kisah Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia berkata pada bapaknya itu seorang pendeta pembuat berhala. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia berkata pada bapaknya dan pada kaumnya, apa sih yang kalian sembah ini? Qalu, mereka menjawab, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala dan kami tekun iktikaf ya. Iktikaf itu tekun beribadah kepadanya. Qala hal yasma'unakum idz tad'un. Nabi Ibrahim bertanya untuk menguji kaumnya ini, apa mereka bisa dengar kalau kamu minta sesuatu padanya? Baik berhala yang besar maupun berhala yang kecil, emang dia bisa dengar kalau kamu minta sesuatu? Au yanfa'unakum au yadhurrun, atau mereka bisa memberi manfaat atau bisa membawa mudarat buat kalian. Nah, yang menariknya kaumnya ini menyatakan apa? Qalu bal. Mereka bilang yang nggak bisa sih. Nah, itu ya. Jadi orang yang menyembah berhala sesungguhnya tahu bahwa berhala itu tidak bisa memberi manfaat. Terus kenapa dilakukan? Qalu bal. Mereka bilang nggak bisa sih. Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapati nenek moyang kami dari dulu begini tradisinya. Nah, itu yang menyebabkan mereka melakukan itu. Dari dulu di RW 20 tuh begini Ustaz. Wah, misalnya gitu ya. Apaan sih? Dari dulu kita begini memang. Emang bener itu? Ya, enggak sih, tapi dari dulu begini. Nah, itu yang kemudian jadi pegangan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah itu secara lebih serius lagi? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan bapak moyang kalian dari dulu itu. Coba perhatiin lagi yang benar. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Karena sesungguhnya apa yang kalian sembah itu musuh bagiku kecuali Rabbul Alamin. Nah, disinilah Nabi Ibrahim kemudian menjelaskan konsep Rabbul Alamin yang kita juga senantiasa membacanya 17 kali sehari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, apa artinya Pak Yusuf? Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di situ digunakan kata Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Siapa Rabbul Alamin itu? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakanku dan dia juga yang memberi aku petunjuk bagaimana caranya hidup ini. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia juga yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Memelihara tadi kalau Bapak bilang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Memberi makan, memberi minum. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia juga yang mematikan aku dan menghidupkan aku kembali. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Siapa memberi kita hidup? Allah. Siapa yang akan mematikan kita? Allah juga. Para jamaah sekalian, berhenti sejenak. Saya ingin kembali pertanyaan tadi yang Bapak tadi bilang berbeda ya. Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Hindu atau Nasrani atau yang lain. Kalau Tuhan adalah pencipta, maka saya tanya, siapa yang menciptakan orang Islam? Allah. Siapa yang menciptakan orang Hindu? Allah juga. Sama apa beda? Kalau Allah adalah pemelihara yang memberi makan, yang memberi minum,
yang menyembuhkan kalau kita sakit? Siapa yang memberi makan dan minum orang Islam? Siapa? Allah. Siapa yang memberi makan minum orang Kristen? Allah juga. Siapa yang menyembuhkan orang Islam kalau sakit? Siapa yang menyembuhkan orang Hindu kalau sakit? Allah juga. Jadi sama apa beda? Gimana? Beda? Siapa yang menghidupkan orang Islam dan mematikan orang Islam? Siapa yang menghidupkan dan mematikan orang Hindu? Allah juga. Sama apa beda? Jadi saya kembali, sama nggak Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Hindu? Sama apa beda? Hah? Bedanya apa, Pak? Apakah yang menciptakan orang Islam dan menciptakan orang Hindu beda? Sama. Ya sama terus. Tadi Bapak juga yang jawab Tuhan adalah pencipta. Bapak juga yang jawab Tuhan adalah pemelihara. Begitu juga dalam surah Asy-Syu'ara ini didefinisikan bahwa Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi makan, memberi minum, menyembuhkan kalau sakit. Keyakinan. Ya, Pak. Itu keyakinan Islam. Sedangkan untuk keyakinan agama lain, Ya. katanya bukan Allah. Ya. Menurut mereka, Ya. jadi agama yang disebut-sebutkan nama-nama baik Buddha. Ya. Ya, kalau keyakinan itu urusan masing-masing begitu ya. Tetapi keyakinan kita sebagai Muslim. saya ingin membawa kita berpikir, Pak, apa sih Tuhan itu? Sebab dalam Al-Quran kata-kata, kalau kita tadi teliti perhatikan ya, kata-kata yang digunakan dalam surah Al-Fatihah atau Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara tadi, fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin, itu digunakan kata rabbal alamin atau rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, itu kata-kata yang digunakan. Tuhan yang disebut dalam kalimat ini menggunakan kata-kata Rabb. Makanya nanti ada istilah tauhid rububiyah, tauhid yang mempelajari Allah sebagai Rabb. Rabb itu artinya apa? Itu tadi artinya pencipta, pemelihara, penguasa adalah Rabb. Allah itu Quran menyebut bukan hanya Rabbnya orang Islam. Allah itu adalah Rabbun Nas. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Katakanlah aku berlindung pada penciptanya manusia, pemeliharanya manusia. Seluruh manusia ini Rabbnya adalah Allah. Bahkan Allah bukan hanya pencipta manusia, bukan hanya pemelihara manusia, tapi juga pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk yang ada di alam. Makanya Allah disebut Rabbul Alamin, Rabbnya semua yang ada di alam ini. Nggak ada selain Allah, cuma Allah saja Rabb semesta alam. Nggak ada yang menguasai manusia, makhluk lain kecuali cuma Allah. Diakui nggak diakui, diyakini nggak diyakini, Allah itulah saja Rabb al-Alamin. Pahami dulu ini ya. Nah, sehingga dalam sisi rububiyah Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa sih artinya? Rabb itu sebetulnya dalam bahasa Arab maknanya Rabb itu murabbi. Murabbi itu yang mengasuh. Kayak doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu ya, sebagaimana mereka dulu mengasuh aku semenjak aku kecil. Kama rabbayani. Rabbayani itu kan mengasuh. Seperti orang tua mengasuh anaknya, begitulah Allah mengasuh kita, memberi kita hidup, memudahkan hidup kita, memberi akal, pikiran, penglihatan, pendengaran, rezeki dan seterusnya, sampai seperti Pak Sam sekarang gitu ya, sampai seganteng Pak Yusuf sekarang, ya gitu kan? Masih Pak ya? Ya itulah Allah sebagai Rabb. Rabb itu adalah pemelihara, pengasuh, yang sehingga Allah itu memang hanya satu-satunya yang
menciptakan, memelihara dan lain-lain. Tidak ada yang lain gitu. Nah, lalu apakah kemudian kita meyakini itu sekarang? Iya, alhamdulillah ya, kita sebagai seorang muslim kemudian meyakini bahwa Allah lah pencipta. Ada di sini yang kalau saya tanya siapa yang menciptakan kita lalu jawabnya selain Allah, kan nggak mungkin ya. Kita semua meyakini itu. Akan tetapi jangan lupa ada satu sosok yang disebut dalam Quran yang Allah jelas menyebut sosok ini sebagai wa kana minal kafirin, maka dia menjadi kafir. Siapa itu? Siapa? Iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dalam surah Al-Baqarah itu disebut. Dia sombong dan dia enggan, maka dia masuk ke dalam orang kafir. Oke, mari kita bahas iblis. Iblis kafir, setuju? Setuju? Ada yang nggak setuju di sini? Iblis kafir ya? Oke. Apakah iblis tidak mempercayai bahwa Allah adalah pencipta? Tahu dari mana, Pak? Akrab nih. Tahu dari mana, Pak? Iblis itu meyakini Allah penciptanya. Tahu dari mana? Gimana bunyinya ayat Qur'annya? Kan ketika dia tidak menyembah, tidak sujud kepada Adam, dia kan sudah tahu segala halnya. Kecuali dia tidak mau menyembah, sujud kepada Adam. Hah? Gimana Pak yang pas? Itu belum pas itu Pak. Gimana yang pas? Iya, pertanyaan saya kan dari mana kita tahu? Kan Bapak nggak hadir waktu kejadian itu. Kita nggak tahu kan kejadian itu kan. Kita lahir belakangan. Taunya dari mana? Ya dari Quran. Betul Pak. Cuma kurang turun sedikit ayatnya Pak. Betul. Itu ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan ketika Allah berfirman wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Oke, di surah Al-A'raf itu dirincikan lebih detail lagi kejadiannya. Bahkan dialognya antara Allah dengan iblis ini direkam juga ya. Dalam surah Al-A'raf itu mulai ayat 11, 12, 13 dan seterusnya itu Allah bertanya kepada iblis. Iblis. Panggil kan. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Kenapa engkau enggak mau sujud waktu aku perintahkan? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia hanya dari tanah. Itu ada dalam Al-Qur'an. Oh, jadi iblis mengakui Allah menciptakan dia. Paham gak itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia cuma engkau ciptakan dari, iblis mengakui Allah itu pencipta. Oke? Apakah iblis mengakui bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, yang bisa mematikan dia juga? Jawabannya iya. Tahu dari mana? Hah? Minta tangguh. Ya, itu di surah Al-A'raf juga tuh Pak. Baca lagi sampai ke bawah lagi ya. Setelah divonis sesat dan lain-lain, lalu iblis berkata, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Beri tangguh saya sampai hari berbangkit. Jangan matiin saya dulu ya Allah. Jangan cabut nyawa saya dulu ya Allah sampai hari berbangkit. Atau bahasa gampangnya terjemahannya adalah panjangin umur saya ya Allah sampai hari kiamat. Dan Allah mengijabah doa ini. Innaka minal munzirin. Ya, engkau, innaka, ka itu satu. Satu ini aja yang dipanjangin umurnya sampai hari kiamat. Karena dia meminta, berdoa. Meminta itu berdoa.
Coba bayangin, iblis mengakui cuma Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Bahkan iblis berdoa meminta kepada Allah. Mintanya apa? Minta panjang umur. Ya mirip-mirip lah. RW 20 mungkin banyak juga yang minta panjang umur ya. Pak, Bu, ya, saya cuma mau ngingetin, tidak ada satupun nabi yang doanya diabadikan di Al-Qur'an minta panjang umur, nggak ada. Ya. Nggak ada nabi doanya minta panjang umur. Satu-satunya yang direkam oleh Al-Qur'an minta panjang umur hanyalah iya, Pak, kenapa? Ketika Allah meminta sujud kepada Adam, kan yang tidak sujud hanya iblis. Sedangkan iblis adalah bagian dari jin. Jin yang lain di mana, Ustaz? Apakah juga sujud pada manusia? Ada. Ya, jadi dan banyak tafsir ini dijelaskan ya. Permintaan Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis ya. Iblis ini ada yang bilang, oh, berarti iblis malaikat juga dong. Karena kan yang diperintahkan malaikat. Iblis juga ternyata termasuk yang diperintahkan tapi dia tidak mau. Berarti iblis, oh tidak, iblis bukan malaikat. Allah sendiri yang menjelaskan ini dalam surah Al-Kahfi. Surah ke berapa Al-Kahfi? 18. Tuh ibu-ibu yang tahu tuh ya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Itu Allah menjelaskan wa kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Lalu kenapa disebut malaikah? Malak itu, malaikah ini kan bentuk jamak plural dari malak. Malak itu selain bermakna malaikat dalam arti makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dia juga bermakna yang menguasai sesuatu. Ya malik, malak itu hampir sama ya, raja atau malik atau malak. Jadi boleh disimpulkan bahwa ini sebetulnya sujud itu kan bukan berarti menyembah Nabi Adam ya. Ini perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam, kita semua manusia ini sebagai khalifah fil ard, penguasa di muka bumi ini yang Allah tunjuk. Ya. Nah karena itu posisinya dihormati. Kita ini paling mulia di muka bumi karena kita yang ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Nah, itu yang iblis tidak mau sujudnya. Jadi malak di situ, malaikat di sini bukan hanya malaikat yang dari cahaya, tetapi juga semua, boleh saya sebut pimpinan, ketua-ketua RW gitu. RW 20, RW berapa lagi, semua ketua-ketua RT itu, maka itu yang dipanggil. Bagaimana dengan jin-jin yang lain? Kalau jin-jin yang lain kita bisa baca dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin disebut pengakuan jin itu bahwa wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Sebagian kami para jin ini ada yang soleh, ada juga yang enggak begitu. Kunna qara'iqa qidadan. Jalan yang kami tempuh itu berbeda-beda. Jadi tidak semua jin itu kafir. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih sebagaimana kita manusia. Ada yang memilih lurus muslim, ada yang memilih kafir. Ya. Yang mengikuti kafir bosnya itu iblis. Saya bilang bosnya ya. Karena apa? Tadi dalam surah Asy-Syu'ara yang saya baca tadi itu fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Wa junudu iblis ajma'un. Dan seluruh bala tentara iblis dimasukkan semua ke neraka. Artinya iblis ini punya bala tentara, punya pasukan. Dia panglimanya. Semua yang kafir panglimanya adalah iblis. Begitu kurang lebih ya. Sehingga tidak semua jin itu kafir, sebagaimana tidak semua manusia itu kafir. Tetapi ada juga yang beriman, ada juga yang soleh. Gitu ya. Saya ingin kembali dulu pada pembahasan kita tentang bahwa iblis yang disebut kafir ini mengakui Allah pencipta, mengakui Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu dia, bahkan iblis berdoa meminta kepada Allah. Sampai titik ini belum ada bedanya antara iblis dengan kita. Nah ya, kita juga mengakui Allah pencipta, kita juga mengakui Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kita akan berdoa juga kepada Allah. Dan doanya iblis diijabah lagi, diberikan apa yang dia minta.
pengijabahan doa tidak berarti dia itu muslim. Saya ulang lagi, pengijabahan doa bukan berarti dia itu disayang oleh Allah. Hati-hati ya. Kita pikir kan kalau kita dikasih apa yang kita minta, wah berarti Allah. Entar dulu, belum tentu. Kalau ente suka ingkar kayak iblis gitu, tetap saja kafir ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kenapa iblis disebut kafir padahal dia mengakui Allah itu Rabbul Alamin, bahwa Allah itu Tuhan pencipta alam semesta, bukan hanya pencipta dia tapi pencipta alam semesta. Kenapa iblis divonis kafir? Jawabannya karena dia tidak mau nurut pada saat diperintah oleh Allah. Ya, dia membantah, aba wastakbar. Dia malas dan dia sombong. Kalau mengenai iman, setan beriman. Apa? Iman itu apa? Nanti dulu, jangan bilang setan beriman, Pak. Setan kafir kok beriman? Enggak, iblis itu kafir. Allah menyebut iblis kafir, jangan sebut iblis beriman ya. Bagaimana iblis percaya Allah itu pencipta? Nah, di sini Pak, saya ingin membawa kita untuk memahami bahwa sesungguhnya yang menyebabkan seseorang itu pantas disebut muslim bukanlah pengakuan dia tentang Allah itu Rabbul Alamin, tetapi pengakuan dia la ilaha illallah. Itu yang menyebabkan dia muslim. Itu yang menyebabkan seorang itu kafir kalau dia tidak mau la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Artinya adalah la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Di sini kita ini mulai kurang jeli karena dua-duanya diartikan Tuhan, padahal kata-kata yang dipakai dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau tadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan, sementara Tuhan juga. Rabb diartikan Tuhan, sementara dalam kalimat tauhid ini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lagi, padahal ini disebut ilah. Apa bedanya Rabb dengan ilah yang diterjemahkan Tuhan dalam bahasa Indonesia ini? Nah, beda. Kalau Rabb itu yang tadi alladzi khalaqani fahuwa yahdin dan seterusnya. Tapi kalau ilah, nah baru tuh pemahaman Pak Syam tadi masuk ya. Ilah itu urusan dalam diri seseorang. Ilah itu adalah al-ma'bud. Ini yang pertama. Al-ma'bud itu yang kalau diartikan disembah nanti kurang kena nih Pak ya. Nanti salah paham lagi kita. Apa sih maksudnya menyembah? Sembah, bukan gitu ya. Saya lebih cocok menerjemahkan ini yang diabdi. Nah, yang diabdi. Dalam prinsip ini seorang muslim yang la ilaha illallah disebutkan, dan doa ini suka dibaca juga dalam iftitah kita ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu mengabdi itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku yang lain, seluruh hidupku, bahkan matiku sekalipun itu dipersembahkan untuk lillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Hidup kita untuk Allah. Apa iya hidup kita untuk Allah? Nah, itu yang kemudian jadi persoalan. Oh, kalau ngaku sih bisa. Oh, saya ini dokter loh Pak Yusuf. Ngaku sih gampang ya. Bener apa? Nah, ya. Oh, saya ini tentara. Bener apa? Nah, itu akan dilihat bener nggak pengakuannya itu. 5 kali sehari kita mengaku dalam iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Allah akan melihat bener nggak begitu. Benar nggak hidupnya itu untuk Allah? Dari mana kita tahu hidup itu benar untuk Allah apa enggak? Akan dilihat dia nurut nggak dengan apa yang Allah perintah. Seorang abdi, nah kalau di keraton tuh, siapa orang Jogja? Ada orang Jogja? Di keraton Jogja itu ada istilahnya abdi dalam, ya. Abdi dalam itu apa kata Sinuhun? Nah, Sinuhun itu sultan itu. Sami'na wa ata'na kalau bahasanya.
Dia dengar, dia taat, ya sami'na wa ata'na. Atau seorang tentara gitu ya, tentara itu kepatuhannya tinggi. Kalau panglima bilang jalan, jalan, bangun, bangun, pergi, pergi, nggak ada cerita membantah. Itu pengabdian. Ya. Kita mengaku muslim, la ilaha illallah itu la ma'buda illallah. Tidak ada yang kita abdi selama hidup ini kecuali cuma Allah. Kita nggak mau nurut pada yang lain kecuali sama Allah. Makanya ketika iblis tidak mau nurut, dia langsung kafir. Sekali nggak nurut, langsung kafir. Kita udah berapa kali nggak nurut? Kita udah berapa kali nggak nurut? Nah, ini kan jadi ngeri nih ya. Ngeri sedap. Ya silakan. Kalau Allah kejam amat ya, iblis sekali kafir sekali nggak nurut aja langsung dicap kafir. Ya. Sekarang saya tanya, iblis diperintah oleh Allah dia nggak nurut. Apakah Nabi Adam pernah melakukan hal yang sama apa enggak? Diperintah oleh Allah lalu nggak nurut? Pernah. Apa perintah Allah? Buah apa? Ah, salah lagi kan? Udah saya ingetin ya. Kenapa buah setan? Salah lagi Pak ya. Jadi gini ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berkata wahai Adam uskun, diamlah engkau, tinggallah engkau bersama istrimu di jannah ini. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan saja apa yang ada di sana. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin, deket aja nggak boleh. Jangan deketin pohon ini. Pohon ini. Pohon apa? Salah ya. Dia bilang salah kok, pohon khuldi terus. Gini, dengar saya ceritain terus nih. Urutannya di Quran jelas. Lalu fa'azallahuma syaitonu anha. Maka setan menggelincirkan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu dikeluarkanlah keduanya dari situ. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa, kakek nenek kita itu sudah dilarang oleh Allah. Jangan dekat. Yang lain silahkan, kecuali yang ini jangan. Hadhihi syajarah. Di surah Al-A'raf tadi ya, kalau kita baca itu urutannya, iblis itu mendatangi Nabi Adam dan Siti Hawa itu, lalu kemudian bilang, Dam, kadia heula, orang Sundanya, sini dulu ya, makan ini, orang Tasik, makan ini buahnya enak. Hah, sama Allah kan nggak boleh. Sini denger dulu. Tahu nggak kenapa Allah ngelarang? Coba lihat itu. Karena ini adalah syajaratul khuldi. Ini adalah pohon keabadian. Jadi siapa yang menyebut ini syajaratul khuldi? Iblis. Nah, kita ngikutin lagi ya. Allah menyebut ini syajaratul khuldi? Enggak, Allah nggak pernah bilang begitu. Ini adalah pohon keabadian. Kalau engkau makan, engkau akan beroleh keabadian. Minal kholidin, termasuk yang abadi. Seperti para malaikat akan mendapatkan kerajaan yang besar seperti malaikat. Percaya deh. Dan dia bahkan dalam keterangan lain dia bersumpah atas nama Allah. Jadi kalau kemudian Nabi Adam itu tergelincir, saya sih nggak nyalahin Nabi Adam juga ya. Ya walaupun salah tetap, tapi coba dong bayangin kalau Pak Yusuf sekarang digoda, ayo Pak, ini halal padahal haram gitu. Pak Yusuf kan udah tahu dan kemudian ya lah, bener loh ini haram. Enggak lah, saya tahu itu haram. Ini kan Nabi Adam kan nggak ada rujukan yang lain. Cuma dia doang gitu ya, nggak ada manusia lain. Lalu kemudian iblis bersumpah atas nama Allah. Saya ini termasuk penasehat, memberi saran yang baik buat engkau. Maka Nabi Adam percaya.
Masa iya sih orang udah bersumpah nama Allah begini bohong gitu. Jadi apa? Akhirnya dimakanlah. Apa yang terjadi kemudian? Allah menegur Nabi Adam. Bukankah sudah kau katakan untuk tidak mendekati pohon itu? Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Adam setelah ditegur oleh Allah? Salahnya cuma hati. Ya, ditegur oleh Allah kan. Woi, kenapa dilanggar padahal sudah dilarang? Dia minta maaf. Nah, itu bedanya dengan iblis. Nabi Adam ini mungkin kaget, bingung. Aduh, gimana dong? Udah terlanjur salah. Maka Allah kemudian fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Allah mentalkin, mengajarkan Nabi Adam ini dengan beberapa kalimat. Fataba alaih. Lalu Nabi Adam bertobat dengan kalimat itu. Apa kemudian Nabi Adam ucapkan? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan, wahai Rabbku, zolamna anfusana. Dia ngaku dulu, saya telah zolim pada diri saya sendiri. Kami telah zolim pada diri, karena berdua sama istrinya. Wa illam Rabbana zolamna wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti termasuk orang yang rugi. Begitu ditegur, dia ngaku salah dan langsung minta ampun. Itu bedanya dengan iblis. Iblis itu ditegur, bukannya ngaku salah, malah tambah nantang. Oke, panjangin umur saya. Wah, ini oke, kalau bilang silakan aja. Nah, bagaimana kita? Apakah kita meniru sikap Nabi Adam atau meniru sikap iblis ketika kita melakukan pelanggaran? Kalau kita mengikut Nabi Adam, mudah-mudahan Allah ampuni. Walaupun berkali-kali kita melakukan pelanggaran. Saya bukan bilang silahkan melanggar, bukan ya. Tetapi Allah itu rindu pada kita. Rindu pada kita minta maaf, minta ampun, menangis kepada Allah. Itu yang Allah tunggu. Kelamaan Pak Yusuf ini gak pernah bangun tahajud misalnya. Kasih sakit deh dikit biar misalnya. Kan Allah kangen Pak. Nah, istiqomah alhamdulillah. Jadi itu bedanya Pak. Sementara orang yang mengikuti jalannya iblis, maka Allah akan penuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin itu. Ya. Yang nanya berdua aja dari tadi, yang lain boleh lo nanya, silahkan ya. Ketika Allah merestui mengabulkan doa iblis itu ya. Ijabah. Mengijabah Ya. Bukan berarti bahkan Allah juga istilahnya itu merestui kejahatan yang ada di dunia gitu. Gimana Pak? Restu itu apa Pak? Merestui. Bagaimana ketika Allah mengijabah doa iblis, apakah berarti Allah merestui kejahatannya? Bagaimana ceritanya Allah merestui? Restu itu apa Pak? Allah restu itu dalam bahasa Arab ridho. Ridho itu senang Pak. Emang Allah senang? Enggak. Apakah dengan diberikannya apa yang diminta berarti Allah ridho? Oh enggak. Salah kesimpulannya. Itu berarti Allah Ar-Rahman. Kenapa? Karena karena kekafiran itu Allah tahan semua nikmatnya, udah mati semua orang kafir. Ternyata enggak kan? Orang kafir masih dikasih harta, orang kafir masih dikasih sehat, orang kafir diharapkan oleh Allah, orang kafir itu sadar dong. Mudah-mudahan ya. Tapi enggak sadar. Bukan berarti Allah ridho dengan kekafirannya. Paham enggak? Kalau ridho itu kan senang, setuju. Kayak orang nikah, memberi doa restu. Kalau yang nggak setuju kan nggak mau datang Pak. Sakit hati itu mantan saya Ustadz, dia nikah. Kalau nggak udah bukan begitu ya. Allah mungkin tidak merestui tetap. Tetapi Allah itu Ar-Rahman, dan dia tetap memberi rezeki pada semua ciptaannya, termasuk yang kafir sekalipun. Jelas ya? Nah, jangan dikesimpulan ke situ, salah kesimpulannya. Faktanya benar, kesimpulannya salah. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan lagi ya, bahwa sesungguhnya yang membedakan seorang itu muslim dengan kafir
bukan pengakuan Allah itu pencipta dan kalau sampai ada orang yang meyakini ada pencipta lain selain Allah, saya bilang dia ini lebih bodoh dari iblis. Paham ya? Dia lebih bodoh dari iblis. Iblis aja tahu cuma Allah doang kok, ya. Kalau ada yang kemudian berpikir, oh selain Allah ada lagi dewa A, dewa B, dewa C. Nah, ini orang lebih error dari iblis. Iblis saja tidak begitu. Tetapi yang menyebabkan seorang itu muslim adalah pada saat dia la ilaha illallah. Dan di sini yang kadang kita belum paham apa itu la ilaha illallah. Padahal ada ayat dalam surah Muhammad surah 47 ayat 19 yang menyatakan, dan ini sering kita dengar di masjid-masjid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu kalimat perintah fi'il amr, artinya fa'i'lam, maka ilmuilah, maka pahamilah, maka mengertilah bahwa sungguhnya la ilaha illallah. Maka kita diperintah untuk paham apa itu la ilaha illallah. Bahkan makna syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Apa sih artinya asyhadu? Apa artinya? Saya bersaksi. Kenapa Pak bersaksi? Emang Bapak lagi di pengadilan? Apa maksudnya saya bersaksi? Oke ya. Syahadat itu dalam surah Ali Imran ayat 18 disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. Telah bersyahadat Allah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali hanya Dia, telah bersyahadat para malaikat, dan telah bersyahadat mereka yang memiliki atau diberi ilmu. Kita bukan malaikat, apalagi Allah ya. Yang jelas kita hanya mungkin bersyahadat kalau kita memiliki ilmu. Asyhadu ada 3 maknanya. Makna yang pertama, saya paham atau saya ngerti. Asyhadu an la ilaha, saya paham bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Ketika kita mengaku saya paham, benar nggak paham ya? Nah itu yang jadi persoalan. Udah belum kita pelajari secara lebih detail apa sebetulnya makna ilah dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau kita belum paham itu, ya pantas aja kemudian sering melanggar, pantas aja kemudian kita sering keliru. Gunanya masjid diantaranya adalah untuk menghasilkan pemahaman, sehingga seperti Ibu Kartini bilang, kita bisa keluar minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan, kebodohan menjadi penuh dengan cahaya, pemahaman dan pengetahuan. Gitu ya. Oke, jadi saat ini itu dulu ya. Kita akan bahas nanti selanjutnya bahwa apa makna ilah selain al-ma'bud. Apa sebetulnya al-ma'bud itu, bagaimana seorang bisa menjadi, sehingga kita ini semua disebut Abdullah, hambanya Allah, yang mengabdi kepada Allah. Apa yang kita persembahkan buat Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Dan ibadah ini bukan cuma sholat, bukan cuma puasa. Ibadah itu dalam Islam seperti pengakuan tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah itu bukan cuma tadi kita sholat berapa menit? 10 menit lah ya, kalau agak panjang sedikit bacanya. Apa 5 menit? Nah, menit itu kulhuin atoin aja nih ya. Ya, agak panjang sedikit 10 menit lah. Kalau 10 menit kita sholat 5 kali sehari, berarti cuma 50 menit sehari. Kalau ibadah itu cuma sholat, berarti kita cuma ibadah 50 menit sehari. Padahal Allah memberikan 24 jam dalam sehari. Pertanyaannya, yang 23 jam 10 menit ngapain? Yang 23 jam 10 menit ngapain? Kalau ibadah itu adalah puasa Ramadan, maka dalam setahun cuma sebulan sih tadi perintah untuk saum Ramadan. Sisanya 11 bulan. Kalau ibadah itu adalah mengeluarkan zakat, zakat itu cuma 2,5% dari penghasilan kita. Masih ada 97,5%. Kalau ibadah itu adalah pergi haji ke tanah suci, itu lagi cuma sekali seumur. Haji itu cuma sebentar. Ya kalau biasa 40 hari deh gitu. Tapi sebetulnya pelaksanaan haji cuma 8 hari. 6 hari, maaf ya. Tanggal 8 sampai 13 itu doang. 6 hari doang haji itu ya. Maka rasanya terlalu sedikit ibadah itu, padahal yang Allah tuntut ibadah seorang muslim itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu,
365 hari setahun. Nggak boleh ada sedetik pun kita nggak beribadah kepada Allah. Maka makan minum kita harus jadi ibadah. Kalau enggak itu rugi. Bagaimana makan minum jadi ibadah? Satu, pastikan yang mau kita makan kita minum itu halal. Karena Allah memerintahkan kulu washrabu halalan thayyiban. Halal nggak ini? Halal. Kedua, kalau mau minum pakai tangan kanan. Rasulullah memerintahkan makan minum dengan kananmu, jangan makan minum dengan kirimu. Sesungguhnya setan yang makan minum dengan kirinya. Hati-hati, saya mulai tegur sekarang kalau ada yang kelihatan. Ketiga, baca bismillah. Baru keempat diminum. Bismillah. Alhamdulillah, masih haus minum lagi. Insya Allah itu jadi ibadah. Tapi kalau itu, wah main minum yang nggak peduli yang dimakan diminum itu halal apa haram, maka itu jadi bukan ibadah. Ya, baik kita lanjut lagi insya Allah ke pertemuan berikutnya. Saya ingin membahas lebih jauh apa itu ibadah, karena la ilaha illallah bermakna la ma'budu illallah. Itu nomor 1. Ada 5 paling sedikit makna la ilaha illallah untuk menjadikan kita seorang muslim seperti yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Cukup ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.